Bagian 15B. Maher, panggil Laisa menghampiri keduanya. Dengan langkah sedikit gemetar, wanita itu melawan kegugupan demi anaknya. Maafkan Maher yang sudah mengganggu makan siang Mas Adi. Adi menatap wanita yang berdiri di sampingnya dengan penuh rindu. Wajah Ayu dengan mata Hazel yang tak berani melihatnya itu saling menautkan kedua tangannya. Jika saja suasananya lain, tentu dia tak segan memeluk wanita itu erat. Tidak apa-apa, kebetulan saya juga sudah kangen dengan Maher. Apakah saya boleh mengajak Maher pulang bersama saya? Maher mau alan-alan sama Pa. Laisa mengangkat wajahnya, memandang wajah tampan adik yang kini menatapnya penuh harap. Melirik sebentar pada Luke yang menunggunya di meja, Laisa kembali menatap Adi. Tapi apakah Mas Adi tidak sibuk? Adi menggeleng pelan. Tidak, pekerjaan saya sudah selesai. Saya mau jalan-jalan sebentar dengan Maher. Setelah itu saya akan mengantarnya pulang. Baiklah, Laisa menunduk membelai rambut Maher. Maher jalan-jalan sama Om Adi, tapi nggak boleh nakal ya. Bocah itu mengangguk, lantas berjingkrak riang di atas pangkuan Adi. Saya pulang saja kalau begitu. Tolong jangan sampai larut malam mengantarkan Maher. Jangan tergesa-gesa, Laisa. Lanjutkan makanmu dengan Luke. Adi tersenyum. Saya akan mengantarkannya sebelum jam 9. Kami tidak seperti yang kamu pikirkan, Mas. Kami tak sengaja bertemu di sini. Kak, Adi menggapai jemari Laisa, memberikan senyuman yang selama beberapa bulan tidak dia temui. Saya percaya padamu. Sudut bibirnya terangkat, mengetahui Laisa masih mengkhawatirkan perasaannya. Saya kembali dulu. Tolong jaga Maher baik-baik. Laisa memutar tubuhnya dan sedikit berlari meninggalkan Maher bersama Adi. Entah mengapa dia harus mengatakan situasi yang sebenarnya pada Adi. Tidak ingin membuat lelaki itu salah paham. Ada apa, Lais? Tanya Luke yang melihat pipi Laisa bersemu merah. Tidak apa-apa. Maher ingin ikut papanya. Sudah lama mereka tidak bertemu. Papa? Kedua alis Luke saling bertaut. Mata birunya menatap Laisa penuh tanya. Oh, Maher memanggil papa pada Mas Adi. Karena lelaki yang pertama Maher temui setelah melihat fotoku dan angkasa adalah Mas Adi. Maher hanya merindukan sosok ayahnya. Laisa menatap Maher yang sedang mengoceh pada Adi. Suara embusan napas menyadarkan Laisa kembali dirinya memandang Luke. Lelaki itu menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi yang didudukinya. Apakah aku benar-benar sudah terlambat? Desah Luke. Laisa masih bergeming, enggan menjawab pertanyaan yang dia sendiri tidak tahu jawabannya. Alih-alih menjawab, Laisa justru membereskan barang-barangnya, memasukkan ponselnya dan mainan Maher ke dalam tas. Kamu mau pergi? Laisa mengangguk. Aku harus segera pulang. Tapi ini masih sore. Maher juga sama dia. Laisa menghentikan gerakannya. Aku ada banyak kerjaan, Luke. Maaf, permisi.
Tanpa banyak kata, Laisa bergegas meninggalkan Luke dan membayar pesanannya, menghampiri Maher sebentar, lantas keluar menuju tempat parkir. Aku antar. Luke mengambil kunci mobil Laisa, lalu membuka pintu untuk perempuan yang masih membisu menatapnya. Aku sudah meminta sepupuku untuk menggantikanku. Seakan tahu apa yang ada di kepala Laisa, Luke pun bergegas mendorong wanita itu masuk. Selama berada di dalam mobil, mereka hanya membisu. Luke tahu jika Laisa saat ini sedang berada di tahap tidak ingin diajak berbicara. Namun selama hampir 40 menit saling setia dengan membisu, Luke akhirnya tidak tahan. Jadi, apa aku benar-benar terlambat? Laisa tak segera menjawab, dia menatap Luke sesaat. Aku tidak tahu. Luke menghentikan mobil di halaman rumah Laisa. Ketika wanita itu hendak turun, Luke menahan lengannya. Buru-buru lelaki itu memeluk Laisa, mendekap erat seakan tak ingin kehilangan wanita itu lagi. Laisa yang terkejut tak memberi respon apapun. Saat Luke membisikkan kalimat cinta penuh rindu, barulah dia membalasnya. Perlahan tangannya membelai punggung Luke, mengusap dengan pola yang singkat namun intens. Luke akhirnya mengurai pelukannya, namun matanya justru menabrak mata hasil wanita di hadapannya. Lama mereka saling membius pandang seakan menyelami kedalaman hati masing-masing. Hingga akhirnya Luke memberanikan diri menyentuh bibir Laisa, menelumatnya dengan penuh perasaan campur aduk antara cinta, rindu, resah, kekalahan, dan tersiksa. Luke melepas bibirnya, matanya yang berkabut tetap menatap wajah Laisa yang hanya terdiam. Wanita itu masih terkejut dengan perilaku sahabatnya, bahkan untuk membuka bibir pun dia tak mampu. Maafkan aku, Laisa. Jemari Luke mengusap bibir ranum itu, lalu kembali menyesapnya perlahan, menikmati segala rasa yang dia punya untuk dia sampaikan. Sebab dia masih berharap setelah ini Laisanya berubah haluan memilihnya. Pukul 8.30 Adi menelepon Laisa, mengabarkan jika Maher tidak mau pulang dan meminta izin agar Maher menginap di rumahnya. Laisa sama sekali tak memikirkan hal ini akan terjadi. Ini di luar perkiraannya. Setelah insiden sore tadi, Laisa kembali merutuki kebodohannya. Kenapa dengan mudahnya dia menyerahkan harga dirinya dilumat oleh Luke? Seharusnya dia bisa menolak, seharusnya dia bisa mencegah. Namun justru dia terlena. Bohong kalau dia tidak menikmati. Buktinya mereka bertahan di dalam mobil hampir 30 menit, saling meluapkan rasa yang sempat tertahan lewat sebuah lumatan-lumatan penuh cinta. Kalau saja mereka tidak kehabisan napas, barangkali mereka akan kelepasan. Ah, cinta, benarkah dia mencintai Luke? Laisa menggeleng. Baru sekali ini Luke berbuat sedikit kurang ajar padanya. Bukankah itu sebanding dengan kesetiaan yang lelaki itu jaga untuknya? Laisa kembali tersadar, lalu segera menghubungi Adi. Dia tak ingin Maher menjadi bergantung pada Adi. Dia mengeyel meminta alamat Adi untuk menjemput Maher meski lelaki itu berjanji akan mengantarkan Maher. Adi yang tak tahan dengan amukan Laisa segera memberikan alamatnya. Dia hanya berharap wanita itu menyetir dengan baik kali ini. 45 menit kemudian Laisa tiba di rumah Adi, di daerah pinggiran kota Batu. Rumah yang didominasi warna abu-abu muda itu bermandikan cahaya lampu yang tersebar di setiap sudut. Tepat di tengah-tengah teras, sebuah lampu gantung bergaya Jawa kuno dengan bandul di atasnya menjadi pusat pembiasan. Di sisi kanan pintu, 2 buah kursi rotan telah siap menanti.
Setelah memarkirkan mobilnya di halaman, Laisa turun dan berjalan menuju pintu. Tanpa ragu, wanita dengan setelan kaos merah marun dengan celana berbahan babat itu memencet bel. Aroma melati bercampur sedap malam menusuk indera pembaunya. 5 menit menunggu dengan dada berdebar karena ini kali pertama Laisa bertandang ke rumah Adi. Ditambah dengan status dirinya sekarang dan waktu yang kurang tepat, Laisa takut jika ada orang yang membuat berita tentangnya. Seorang janda bermain ke rumah lelaki di malam hari. Laisa mengusap wajahnya sesaat. Dia bukan artis. Setidaknya tak akan ada paparazzi yang mengikutinya. "Kamu sudah datang. Kamu baik-baik saja?" cerca Adi begitu membuka pintu. Laisa yang sempat membeku melihat penampilan Adi mulai membuka suara. "Ah iya, di mana Maher?" "Ada di dalam. Silakan masuk." Laisa melewati tubuh Adi, berjalan memasuki kediaman lelaki yang kini justru berjalan di belakangnya. "Dia ada di mana?" "Ada di kamarku di lantai atas." "Kamu tenang saja, dia sudah mandi dan makan malam." Adi menjawab apa yang ada di benak Laisa. Lelaki yang kini tengah mengenakan celana jeans selutut dengan paduan kaos polo berwarna marun itu berjalan menaiki tangga, membimbing Laisa menuju kamarnya. Sesaat Laisa sempat mengawasi gerak-gerik Adi, takut jika lelaki di depannya ini akan berbuat macam-macam padanya. Beberapa foto yang sempat dipajang di dinding sepanjang tangga hanya menampilkan gambar pemandangan. Tidak ada foto lelaki itu maupun foto keluarga. Mereka tiba di depan sebuah kamar dengan pintu yang sedikit terbuka. Di atas ranjang, Maher tertidur pulas seraya memeluk boneka Dino. Laisa berjalan perlahan menghampiri anaknya, sesekali melirik ruangan yang dia yakini sebagai kamar Adi. Pandangan Laisa terhenti pada sebuah benda di samping tempat tidur. Tepatnya di bawah lampu tidur ada sebuah figura dengan foto sepasang suami istri yang saling berpelukan dengan kedua tangan mereka memeluk perut si wanita. Mereka saling melempar senyuman, tampak sangat berbahagia. Laisa menelan ludahnya kemudian berbalik menatap Adi yang berdiri di belakang pintu. Lelaki itu masih menatapnya dengan bias rindu, sementara hati Laisa kian bergejolak. Tidak, dia tidak sanggup jika harus menerima rasa sakit itu lagi. Merasa diperhatikan terus-menerus, Adi lantas berjalan mendekati Laisa, turut memandangi potret itu. "Saya harus pulang, Mas." Laisa segera menggendong Maher begitu Adi duduk di belakang tubuhnya. "Dia istriku." Bagaimana masa lalu Adi? Tunggu di episode selanjutnya ya. Terima kasih.